kalau ada undangan maulid Nabi gimana saya boleh mendatanginya? Tidak boleh. Ya, kita harus mengingkari, tapi dengan cara yang baik. Katakan kepada orang awam bahwa maulid itu tidak diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW, tidak juga oleh para sahabat. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah mengajarkannya. Perayaan maulid pertama kali disebutkan dalam kitab Tarikh Mesir oleh Al-Makrizi, dilakukan oleh Bani Fatimiyun, yang mereka ini adalah orang-orang penganut Syiah ekstrim, yang mereka mengandung pemahaman batiniyah yang kufur, dikafirkan oleh para ulama. Mereka ini kerajaan yang pertama kali mengamalkannya ini. Itu pun alasan mereka melakukannya adalah ingin menyerupai Natalannya orang-orang Nasrani. Jadi dari berbagai segi sudah tidak ada tuntunannya, sebabnya juga tasyabuh dengan orang-orang kafir, maka ini sama sekali tidak dicontohkan oleh generasi utama umat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh golongan ustadz-ustadz tadi dibid'ah-bid'ahkan. Bahkan mereka sampai hati mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi itu yang mengadakan pertama kali adalah Syiah Fatimiyah, golongan yang sesat dan menyesatkan. Bahkan tidak sampai di situ, ustadz tadi dan gerombolannya menuduh bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyerupai kaum Nasrani dalam perayaan Natalnya. Kira-kira apakah ustadz tampan, ustadz keren tadi tidak membaca surat Al-A'raf ayat yang ke-157, di mana di sana dikatakan Allah berfirman, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu." Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakannya dan menolongnya. Kita lihat tafsir At-Tabari, yang mana tafsir At-Tabari ini menurut Syekh Ibnu Taimiyah adalah tafsir yang terbaik. Di dalam tafsir At-Tabari jilid 3 halaman 509, di sana diterangkan yaqulu ta'ala dzikruhu falladzina saddaqun nabiyyal ummiya wa aqarru binubuwwatihi. Maka orang-orang yang membenarkan kepada nabi yang ummi, wa aqarru, dan mereka mengikrarkan, mengakui binubuwatihi, dengan kenabian nabi, wa azzaruhu, dan mereka memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu waqaruhu wa azzamuhu wa hamauhu minan nas. Mereka mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzamuhu, dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hamauhu minan nas, dan menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kejahatan manusia. Di sini, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad itu ya harus memuliakan Nabi, harus menolong Nabi. Lah, bagaimana cara memuliakan Nabi? Allah Subhanahu wa taala tidak diterangkan di sini. Lah, sehubungan dengan peristiwa Maulid, perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sih sebenarnya yang dilakukan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sana mereka itu berkumpul dalam satu majelis, di masjid, di musola, di pesantren, di rumah, dimanapun, berkumpul dalam rangka membaca sholawat, membaca maulid Barzanji, ada maulid Diba yang isinya itu syair-syair memuji tentang keagungan Nabi Muhammad, memuji
tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Di sana diceritakan nasab Nabi Muhammad, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad. Itu isi perayaan Maulid Nabi. Membaca sholawat, membaca sirah, membaca syair-syair yang mengagungkan Nabi Muhammad. Lalu bagaimanakah tanggapan Nabi Muhammad SAW ketika mendengar orang yang menyanjungnya melalui syair? Kita lihat di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hassana mimbaron fil masjid. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyediakan satu buah mimbar di dalam masjid untuk sahabat Hassan. Yaqumu alaihi qa'iman yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat Hasan itu berdiri di atas mimbar seraya membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui syair-syairnya. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'ayyidu Hassana biruhil qudus ma nafaha au fakhara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menguatkan sahabat Hassan dengan Ruhul Qudus atas apa-apa yang dia bela dan apa-apa yang dia banggakan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu reaksi Rasulullah, itu komentar Rasulullah, tanggapan Rasulullah ketika melihat sahabat Hasan mengumandangkan syair-syairnya yang berisikan pujian terhadap Rasulullah, pengagungan terhadap Rasulullah, kebanggaan terhadap Rasulullah. Beliau menyediakan satu mimbar di dalam masjid agar supaya sahabat Hasan mengumandangkan syair-syair itu. Dan dalam Sahih Bukhari ada diterangkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Hasan agar senantiasa mengumandangkan syair-syair pujiannya terhadap Rasulullah, syair-syair pengagungannya terhadap Allah dan Islam, untuk melawan syair-syair yang sesat dan menyesatkan yang dilantunkan oleh orang-orang kafir pada saat itu. Itulah isi Maulid. Pengagungan, pujian-pujian terhadap Rasulullah SAW melalui syair-syair. Di antaranya adalah Maulid Barzanji, Maulid Diba, Maulid Simtud Duror, dan maulid-maulid yang lain. Lalu kau sesat-sesatkan, lalu kau bid'ah-bid'ahkan, kau samakan dengan perayaan hari Natal. Otak di mana otak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Berbeda boleh, asal jangan membid'ah-bid'ahkan saudaramu yang lain.